Nusantara di antara gugusan Teluk Cendrawasih terbentang sebuah pulau yang menyimpan keindahan, ketulusan, dan kearifan. Sejuta pesona dan sejarah panjang peradaban. Kini di tengah semangat besar pembangunan negeri, langkah pembangunan juga menjejak hingga ke ujung timur Nusantara. Dermaga baru, jaringan listrik, dan akses laut yang membaik menjadi tanda bahwa kemajuan kini hadir menyapa pulau-pulau kecil. Disinilah keindahan berpadu dengan kemajuan antara alam yang lestari dan infrastruktur yang tumbuh dengan cinta. Selamat datang di Amazing Indonesia, Pulau Ron, surga kecil di timur Nusantara. Masuk dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih, Pulau Ron berada di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, sebagai bagian dari taman laut terbesar di Indonesia. Dengan luas wilayah 1.890 km persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 1.839 jiwa, Pulau Ron terdiri dari 7 kampung, salah satunya Kampung Mene dan Kampung Yende yang kita pijaki saat ini. Ombak berbisik dan langit membentang tanpa batas, memeluk laut yang tenang. Laut bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tapi juga cermin dari ketulusan hati warganya. Angin membawa cerita lama, pesona alam yang indah, lautnya sebening kaca, karangnya berwarna, dan hutan hijaunya menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Disinilah potensi besar menunggu untuk digarap, dari perikanan, wisata bahari, hingga pendidikan berbasis maritim. Sejarah Pulau Ron bermula pada akhir abad ke-19 ketika misionaris Jerman tiba membawa ajaran dan pendidikan. Di atas bukit berdirilah gereja tua Pulau Ron sebagai saksi awal peradaban di Teluk Cendrawasih. Di tempat ini, masyarakat belajar membaca, menulis, dan mengenal dunia luar. Dari Ron, cahaya ilmu mulai menerangi pesisir Papua Barat. Pulau Ron bukan hanya tentang keindahan alam. Di balik birunya laut dan hijaunya pepohonan, tersimpan kisah panjang tentang lahirnya peradaban di timur Nusantara. Gereja tua di Pulau Ron menjadi saksi bisu lahirnya iman dan pengetahuan. Meski dindingnya menua, kayunya mulai memudar, tapi jiwanya tetap hidup. Di dalamnya tersimpan Alkitab tua yang menjadi simbol awal peradaban baru dan 100 tahun perjalanan keyakinan agama Kristen di tanah Papua. Pulau Ron, pendaratan Injil yang dibawakan oleh misionaris Gottlieb Lodewijk tanggal 2 April 1884. Ya, beliau kurang lebih 15 tahun menginjili di Pulau Ron. Namun di dalam penginjilan itu beliau berbagai tantangan dia hadapi. Dan dia juluki orang Ron sebagai benteng iblis, tetapi juga keras kepala seperti batu yang ada di atas pulaunya. Namun
seperti itu julukan dari beliau. Injil itu terus bergema sehingga beliau berhasil dari 15 tahun boleh membaptis 16 orang tebusan yang disebut mester orang ron yang tidak berpendidikan, tapi dengan marifat Tuhan bisa memberitakan Injil Kristus ke seluruh pelosok tanah Papua. Dulu, Ron adalah pulau yang hanya bisa dijangkau dengan perjalanan panjang dari Wondama. Kini berkat program pengembangan infrastruktur daerah, akses menuju Ron semakin mudah. Dermaga baru dibangun, jaringan komunikasi diperluas, dan listrik tenaga surya menerangi rumah-rumah di pesisir. Pembangunan ini bukan sekedar beton dan kabel, tetapi juga jembatan penghubung menuju masa depan yang lebih cerah. Pembangunan membawa perubahan nyata bagi ekonomi masyarakat. Pasar kecil mulai tumbuh, kapal logistik turun membawa kebutuhan pokok, dan hasil tangkapan ikan kini bisa dijual ke kota juga melalui dermaga kapal. Kesulitan bahan bakar Ya kalau kesulitannya juga bahan bakar yang kita susah juga di sini. bahan bakar di sini apa tuh? Ada agen. Kalau 1 bulan 1 kali. Untuk 1 kali itu dia pengisian tangki ada yang 1 tangki, 2 tangki. Itu bebas pembelian atau sudah ada kuota satu nelayan berapa liter? Tidak Tidak ada, bebas. bebas. Jadi satu Kemampuan dari uang saja. per liternya berapa? 12. 12 ribu. 12. Oh 12 ribu. Kalau biasa kita ke pulau harusnya bawa 60 liter sampai 100 liter. Supaya kan lama sedikit kok. Kami bisa lama. Rantai ekonomi bergerak, kehidupan berdenyut. Pemerintah terus mendorong investasi berbasis potensi lokal agar pembangunan berjalan seimbang antara alam dan kesejahteraan masyarakat. Tersirat juga kisah dan harapan besar akan kemajuan perekonomian Pulau Ron dengan segala upaya yang dilakukan masyarakat. Ini nih orang baju nih kira-kira menurut Noah bagaimana? Rame, pendapatan naik ke Rame. habis, barang-barang habis. Kalau biasanya mama kemarin di UMKM saya lihat mama jual apa? Jual ini stik, bukan apa? Keladi, Oh, gila. bisa, Bisa. sukun. Biasanya kalau tidak ada festival berarti mama jual ke mana? Ke pelabuhan kapal cepat Oh, di muka rumah sini. bikin. Jadi cuma sama mama di sini cuma bisa masak, bikin makanan-makanan lokal gitu saja. Ya, ya Om. Saya itu saya sendiri punya alat untuk bikin stik ada. Oh, Saya bisa bikin, tapi tidak ada bahan. nah Saya tidak itu. bikin. Tidak ada bahan. Ya, Ini mungkin mama harus apply ke ya. pemerintah. Ada baru saya kerja. Kalau tidak, ya sudah. Eh, Dapat pergi mencari ada ikan asin, mancing-mancing di pulau. Kalau ke darat baru macam ada kapal, baru saya bawa jual. berarti ini
kalau kapal dengan adanya fasilitas pelabuhan kapal masuk nih Ya. sangat membantu mau dong pas jualan nih. Ya. Pulang ke rumah apa? Bapak cek dulu. Di tengah harapan dan proses perkembangan menuju kesejahteraan yang lebih baik, masyarakat Ron sadar alam adalah rumah yang harus dijaga. Di bawah program konservasi Taman Nasional Teluk Cendrawasih, warga terlibat menjaga ekosistem laut dan pantai. Pembangunan infrastruktur bukan hanya proyek fisik, tetapi wujud kolaborasi antar negara dan rakyat. Di Pulau Ron, semangat gotong royong tumbuh bersama harapan akan kehidupan yang lebih baik. Namun, bagi masyarakat pulau-pulau kecil, pembangunan sejati juga berarti membuka peluang baru agar mereka bisa mandiri, beradaptasi, dan ikut bergerak bersama mengikuti perkembangan zaman. Khusus untuk distrik Ron, memang sampai dengan hari ini kami membutuhkan listrik. Karena listrik itu penting bagi kami dan itu adalah bagian yang paling penting untuk kami hari ini. Karena kebutuhan listrik adalah hal yang paling prinsip sekali, kira-kira seperti begitu. Harapannya Bapak ke depan yang paling selain homestay ya Bapak? Ya. Listrik, ada lagi Bapak? Baik selain listrik dan homestay, kami juga terutama bagi seluruh masyarakat yang ada di distrik Ron, kami butuh sentuhan dari pemerintah terkait dengan beberapa aspek seperti sektor pariwisata, pendidikan, tapi juga kegiatan-kegiatan sosial lain yang akan membangun semua orang Ron untuk bagaimana mereka bisa mandiri, tapi juga mereka juga bisa beradaptasi dengan perkembangan kehidupan di hari ini. Kira-kira itu yang kami dari Distrik Ron sangat mengharapkan bantuan dari semua orang, semua pihak supaya dapat melihat kehidupan kami di Pulau Ron dari sisi pembangunan ekonomi pariwisata, tapi pembangunan kemasyarakatannya juga, kira-kira seperti itu. Ketika cahaya listrik menyalakan rumah, ketika anak-anak belajar membaca, dan ketika kapal menjemput hasil laut, disitulah Indonesia sedang bertumbuh. Pulau kecil ini mungkin jauh, namun kini terasa lebih dekat, terhubung oleh cinta, semangat, dan pembangunan. Dari barat hingga timur, inilah wajah Indonesia yang terus bergerak maju. Sampai jumpa di Amazing Indonesia berikutnya, menjelajahi pesona dan semangat negeri dari ujung timur Nusantara.